Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang sikap berbicara. Ketika kita akan berbicara di depan umum, ada hal yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang pembicara, yaitu hambatan dalam berbicara. Nah, hambatan dalam berbicara itu ada dua jenis, hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri pembicara sendiri, kemudian hambatan eksternal itu adalah hambatan yang berasal dari lingkungan atau situasi tempat pembicara berbicara. Yang pertama yaitu hambatan internal. Contoh dari atau bagian dari hambatan internal ini yang pertama yaitu ketidaksempurnaan alat ucap. Ini akan mengganggu, akan menghambat proses komunikasi atau proses berbicara pembicara kepada audiens. Karena kadang apa yang disampaikan oleh pembicara itu tidak bisa ditangkap dengan jelas oleh audiens karena ketidaksempurnaan alat ucapnya. Kedua, lafal dan intonasi. Pengucapan yang jelas dan tepat serta naik turun nada yang sesuai akan membuat penyampaian materi menjadi menarik dan tidak monoton. Sebaliknya, apabila intonasinya itu datar, maka penonton tidak akan tertarik untuk lebih lama menyimak topik yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian, pilihan kata dan diksi. Pilihan kata yang sesuai dengan pengetahuan audiens akan memudahkan audiens memahami materi yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian struktur bahasa. Struktur bahasa ini terkait dengan susunan kalimat yang dibuat oleh pembicara atau yang disampaikan oleh pembicara. Susunan kalimat yang tersusun dengan baik itu akan mudah untuk ditangkap maknanya. Sebaliknya, apabila ada kalimat yang strukturnya tidak bagus atau yang strukturnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu akan menghambat pemahaman dari audiens. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa ini sifatnya individual, jadi setiap pembicara memiliki gaya sendiri ketika berbicara. Ada kalau misalnya dalam masalah tempo, ada yang berbicaranya cepat, ada yang bicaranya lambat. Itu adalah gaya bahasa. Nah, kemudian hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu contohnya adalah suara, bunyi. Misalnya ada suara sepatu yang bergerak sana kemari, pintu yang terbuka dan tertutup. Nah, itu akan mengganggu proses berbicara dari pembicara karena fokus pembicara akhirnya akan terbagi. Kemudian kondisi ruangan. Nah, kegaduhan atau keributan yang ditimbulkan oleh audiens itu akan membuat ruangan menjadi bising dan itu juga akan memecah konsentrasi atau fokus dari pembicara karena akhirnya dia akan teralihkan untuk melihat mengapa audiens saya menjadi gaduh misalnya, atau mengapa audiens saya kok berisik, atau mengapa audiens saya kok tidak lagi fokus kepada saya, apa yang salah dengan saya. Nah, kalau sudah hal itu terjadi maka konsentrasi dan fokus dari pembicara mulai terpecah dan dia tidak akan bisa maksimal menyampaikan materi atau topiknya. Nah, kemudian media. Media ini adalah alat bantu bagi pembicara ketika menyampaikan topik. Tetapi akan menjadi hambatan yang sangat besar bagi seorang pembicara ketika media yang sudah disiapkan secara maksimal itu tidak bisa digunakan karena mungkin ada kesalahan teknis atau listrik yang padam. Jadi ini bisa menjadi hambatan besar apabila terjadi hal-hal yang di luar perencanaan. Nah, kemudian ada pengetahuan pendengar. Pembicara harus mengetahui pengetahuan pendengar sehingga bisa mencocokkan apakah materi yang diberikan, kemudian pilihan kata dan susunan kalimat yang sudah dibuat itu sesuai dengan tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan dari audiens. Jadi dengan mengetahui siapa audiens, berapa umurnya, bagaimana latar belakang sosialnya, itu akan memudahkan pembicara menentukan topik dan menyusun topik yang akan disampaikan pada saat dia berbicara. Kemudian dalam melakukan kegiatan berbicara itu pembicara harus mempersiapkan
persiapan yang matang. Jadi harus direncanakan sedemikian rupa maksimal sehingga dengan adanya persiapan yang matang atau yang baik, maka aktivitas berbicara akan mencapai keberhasilan atau sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang harus dilakukan untuk melakukan persiapan yang pertama dan paling utama adalah selalu berlatih. Jadi selalu berlatih untuk menemukan gaya bicara dan gerakan tubuh yang sesuai. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri. Berlatihnya adalah di depan cermin besar yang bisa menunjukkan tubuh Anda paling tidak setengah badan sehingga kelihatan bagaimana ketika Anda menggerakkan tangan atau berekspresi, dan Anda bisa menilai apakah gerakan tangan yang Anda lakukan itu menunjang pembicaraan Anda. Kemudian mengamati dan meniru pemimpin. Apabila Anda belum menemukan gaya berbicara sendiri, Anda bisa meniru gaya yang dilakukan oleh orator dunia yang bisa Anda tiru. Mana yang membuat Anda nyaman ketika Anda gunakan. Kemudian menghadiri kuliah umum. Menghadiri kuliah umum ini maksudnya ketika ada presenter atau ada pembicara yang mempresentasikan topik, Anda bisa melihat bagaimana cara mereka menyampaikan topiknya dan apakah Anda paham dengan apa yang disampaikannya sesuai dengan pilihan topik, kemudian diksi dan kalimat yang digunakannya. Itu menjadi sebagai sumber referensi. Nah, kemudian ada 3 aturan yang harus diingat saat membaca tubuh untuk menghindari kesalahan. Nah, Anda harus bisa membaca isyarat bersama. Maksudnya di sini adalah isyarat yang ditunjukkan atau gerakan tubuh yang ditunjukkan oleh lawan bicara kita. Ada isyarat yang menunjukkan bahwa audiens kita tertarik. Kalau dilihat di gambar itu jelas ya, ada yang tertarik, kemudian ada yang bosan, kemudian ada yang sedang mengevaluasi. Jadi gerakan-gerakan ini harus Anda ketahui apakah dengan gerakan itu audiens saya itu sedang mengevaluasi apa yang saya sampaikan, atau dia malah tidak memperhatikan karena bosan dengan penyampaian saya. Mungkin ada yang salah dalam penyampaiannya yang monoton atau seperti apa, tidak sesuai dengan keinginan dari si audiens. Kemudian ada juga gerakan yang konsisten. Jadi apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu harus ada konsistensi. Jadi kalau tidak setuju ya menggeleng, kalau setuju ya mengganggu. Kemudian ada juga gestur yang menunjukkan ketidakberdayaan atau kurang percaya diri. Terlihat pada gambar berikut ini, ada yang satu tangan itu dipegang di belakang punggung ya, di belakang tubuh. Kemudian ada yang tangan satu memegang tangan yang lainnya, atau tangan itu diletakkan di depan itu dan berusaha untuk saling mengikat, begitu terikat. Nah, ini menunjukkan ketidakberdayaan atau kurang percaya diri. Nah, kemudian selalu pahami konteksnya. Jika ada seseorang di bus bisa menyilangkan tangan dan memeluk erat jaketnya serta kakinya juga disilang begitu ya, maka gestur ini menunjukkan bahwa orang tersebut kedinginan. Jadi jangan langsung salah bahwa orang itu tidak mau diajak berbicara karena lihat situasi dan kondisinya. Nah, kemudian kalau misalnya dia sedang berbicara dengan Anda berhadapan, kemudian menyilangkan tangan dan kakinya, itu artinya dia sedang melakukan gerakan defensif ya, bertahan. Jadi apapun yang disampaikan oleh lawan bicara itu tidak akan berpengaruh terhadap pendiriannya. Nah, bisa juga gestur yang menunjukkan sikap negatif. Nah, seperti gambar di bawah ini, menyilangkan tangan di depan dada, kemudian tangan yang menolak. Jadi itu gerakan-gerakan yang negatif, ada penolakan di dalamnya. Selanjutnya ada gerakan tangan saat berbicara di depan umum yang bisa digunakan, yaitu gerakan apex seperti dilihat dari gambar. Jadi ketika berbicara ada posisi tangan harus tidak lebih tinggi dari dagu, kemudian bertujuan supaya audiens ataupun pendengar kita itu dapat melihat ekspresi wajah dan tidak terganggu. Gerakan tangan ini cukup dilakukan setiap awal inti kalimat penjelasan.
Nah, kemudian bisa juga yang front cage itu dilihat seperti di gambar seperti itu. Dan kalau misalnya kita di podium sebenarnya lebih fleksibel, tapi kalau misalnya sedang duduk ini kan tidak boleh melebihi wajah sehingga wajah kita tuh bisa masih terlihat. Karena dia gerakannya itu di depan ulu hati ya, atau di depan dada, di depan tubuh bagian dada. Jadi posisinya memang di situ. Kalau posisi kita duduk, tapi kalau posisi kita berdiri itu lebih fleksibel untuk meletakkan tangan. Nah, kemudian ada juga gerakan Merkel. Merkel ini menunjukkan sikap yang santai, rileks, percaya diri ketika Anda tampil. Kemudian ada Frau, itu meletak ujung-ujung ini ya, ujung-ujung jarinya bersatu seperti itu, seperti yang ada di gambar. Kemudian letaknya adalah di depan perut. Jadi ini bisa juga Anda lakukan atau Anda gunakan ketika Anda berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki percaya diri yang tinggi. Yang pertama itu jabat tangan yang kuat dan erat, menunjukkan bahwa seseorang memiliki percaya diri yang tinggi dan nyaman. Kemudian kontak mata akan menggambarkan bahwa seseorang terbuka dan jujur. Selanjutnya menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Kemudian sikap santai tapi tegap, ya. Kemudian menggunakan gerakan tangan ketika berbicara atau menjelaskan. Jadi menunjukkan bahwa dia itu nyaman. Nah, kemudian gerakan tubuh yang harus dihindari jika berbicara di depan umum antara lain menyilangkan kedua tangan di depan atau di belakang. Kalau di depan ini menunjukkan bahwa kita sedang menunjukkan sifat defensif. Kalau di belakang itu menunjukkan sifat sikap atau sifat kita yang tidak percaya diri. Kemudian memasukkan tangan ke dalam saku karena menunjukkan bahwa kita tidak nyaman. Kemudian menggaruk kepala, ini membuat kita menunjukkan bahwa kita salah tingkah. Kemudian bola mata bergerak ke kiri, ke atas atau melihat ke atas. Ini juga menunjukkan bahwa pembicara itu tidak merasa nyaman untuk melakukan kontak mata langsung dengan audiens. Kemudian tidak melakukan kontak mata dengan hadirin. Nah, ini kalau bisa dihindari karena kalau seperti ini menunjukkan bahwa kalau dalam budaya di Sumatera ini ya, khususnya kalau kita berbicara dengan lawan bicara, kita harus menatap mata atau harus ada kontak mata sebagai bentuk penghargaan pada lawan bicara. Artinya kita memperhatikan atau mendengarkan apa yang dia sampaikan, begitu juga sebaliknya. Nah, ini harus ada kontak mata. Kemudian menggaruk bagian tubuh mana saja. Ini kadang yang namanya refleks ya, ketika kita sedang gugup atau tidak nyaman, ini gerakan-gerakan ini akan timbul dengan sendirinya. Ini harus Anda harus bisa dikontrol. Karena kalau tidak akan mengganggu penampilan Anda ketika berbicara. Nah, kemudian mencengkram podium. Boleh memegang podium tapi bukan mencengkram. Jadi sekedar memegang saja. Kalau mencengkram itu kan cenderung untuk menggenggam dengan kuat, itu akan kelihatan gerakan tangan yang mencengkram sama gerakan tangan yang memegang itu kan berbeda. Kemudian memegang hidung atau daun telinga yang tidak terkontrol. Ini harus bisa dihindari. Nah, selanjutnya ada pribadi yang memikat ketika berbicara. Itu ada 4P ya. Yang pertama penampilan. Penampilan yang menarik adalah modal awal yang harus dipenuhi agar audiens yang kita hadapi tertarik terhadap kita. Jadi penampilan ini akan menimbulkan kesan pertama pada diri audiens atau pendengar untuk apakah saya mau fokus atau tidak. Kemudian yang kedua pikiran. Pikiran adalah modal kedua untuk bisa memberikan presentasi yang menarik. Pikiran kita yang positif dalam menghadapi audiens akan memberikan efek positif. Ketika kita menyampaikannya dengan bersemangat, nah semangat itu akan menular pada audiens kita. Kemudian perkataan. Kata-kata yang kita pilih pada saat kita tampil depan umum sangat menentukan menarik atau tidaknya presentasi kita. Ya, jadi penentu menarik atau tidaknya kata-kata ini itu dari pembicara. Perbuatan, sikap atau perbuatan adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, representasi dengan sikap santun, sopan, senyum, menyapa audiens dengan ramah akan lebih bisa diterima oleh audiens kita. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Nah, selanjutnya
Rusmiati itu mengemukakan bahwa terdapat sejumlah ciri-ciri pembicara yang baik untuk dikenal, dipahami, dan dihayati serta dapat diterapkan dalam berbicara. Jadi ciri-ciri tersebut meliputi yang pertama, memilih topik yang tepat. Jadi sudah saya sampaikan di awal-awal bahwa topik itu penting. Nah, setelah topiknya penting, maka harus dipilih pilihan katanya, kalimatnya seperti apa sehingga mudah dipahami oleh audiens. Kemudian menguasai materi. Pembicara yang baik selalu berusaha mempelajari, memahami, menghayati, dan menguasai materi yang akan disampaikannya. Kemudian memahami latar belakang pendengar seperti yang tadi ya, latar belakang sosialnya bagaimana, usianya seperti apa, pekerjaan apa, itu akan membantu kita dalam menentukan topik atau materi. Kemudian mengetahui situasi, mengidentifikasi mengenai ruangan yang akan saya gunakan untuk berbicara ini luas atau kecil, ada podiumnya atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian waktunya kapan, peralatan apa saja yang ada, dan suasananya seperti apa. Jadi itu semua akan membantu seorang pembicara dalam berbicara. Nah, kemudian tujuan jelas pembicara yang baik dapat merumuskan tujuan pembicaraan yang tegas, jelas, dan gamblang. Jadi kontak dengan pendengar, misalnya pembicara berusaha memahami reaksi, emosi, dan perasaan mereka, berusaha mengadakan kontak batin dengan pendengarnya melalui pandangan mata atau kontak mata, perhatian, anggukan, atau senyuman kepada audiens. Kemudian kemampuan linguistiknya tinggi. Jadi kemampuan linguistik ini adalah kemampuan dalam mengolah bahasa atau menyusun kata-kata ketika penyampaian materi. Kemudian menguasai pendengar. Pembicara yang baik harus pandai menarik perhatian pendengar. Jadi menguasai di sini maksudnya adalah menarik perhatian pendengar sehingga mereka mau fokus. Dan selanjutnya memanfaatkan alat bantu yang ada, apapun itu. Jadi bisa dimanfaatkan, tidak harus berbasis teknologi, bisa juga yang manual, papan tulis kalau memang media yang lain tidak ada atau tidak tersedia. Kemudian penampilan yang meyakinkan, karena pembicara itu adalah seorang aktor yang sedang tampil di depan audiens. Selanjutnya berencana. Semua yang dilakukan saat berbicara sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Nah, saudara-saudara, hadirin semua, demikianlah yang bisa disampaikan pada topik kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.